Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Undang mas. Ini namanya menetralisirkan. Bagus nih ya, belum pernah saya lihat. Bisa kok ifrit besar. Ini harus dibuntel ya mas. Ya biar nggak kotor tujuannya sebenarnya. Kalau orang tua zaman dulu kalau benahin keris apa pak? Oh. Benahinnya apa? Menyimpan. Iya, menyimpan keris kan di dalam kain. Tujuannya pertama ya namanya besi tua takutnya karatan. Oh iya. Nah, yang kedua sering ada anak kecil. Kan Berarti biasanya itu kan gores gitu ya. biasanya kan itu kan terbuat dari batu meteor. Nah, infeksinya bukan main-main kalau kena kulit. Oh berarti orang-orang yang punya pusaka dibuntel-buntel pakai itu supaya nggak karatan, bukan biar tambah mistis ya gitu, bukan mas? Ya itu faktor Pendukung. pemikiran umum. Umum. Sebenarnya yang saya tahu, yang saya pernah pelajari, tujuannya itu cuma satu, takut melukai. Ya sayangnya buntelannya dikhususkan sih yo. Ya kalau Padahal dibuntel, kain mori gitu kan biasanya kan orang-orang kayak gitu. ya, biasanya kan memang ada besi-besi yang beracun ketika menggores kulit, tetanus, apalagi besi-besi itu meteorit ya sifatnya ya. Iya. Sampai ada itu namanya orang Kalipetung Bos, siapa? Widi. Iya. Buka keris punya bapaknya, Kebeler. terus nggak sengaja jatuh kena pas lagi di atas, Tumang. ya ini di atas jempol kaki lah, ibu kaki. Nah, nama dia dibiarin, cuma dibersihin, terus dibawa tidur kaku sebelah sini. Ternyata dibawa ke RSUD Siaga Medika, dia itu terkena tetanus, di mana tidak boleh terkena sinar matahari selama berapa hari saya nggak tahu itu ya. Ngomong susah, kaku semua, cuma matanya berap-berip, dan apesnya tahu nggak? Apa? Apesnya lagi di dalam ruangan malah jatuh orangnya, memaksakan gerak, akhirnya kalau jatuh terus nggak ketahuan. Ternyata setelah ketahuan giginya hilang 2. Soalnya jatuh pas tengguruk kayak gini. Tapi alhamdulillah sekarang orangnya udah sehat. Siapa sih? Tahu. Sugeng Dalu Mbah. Nggih. Saking pundi? Kula saking Munggang Petir. Propagan. Nggih. Penembahan. Kula mriksani mbae nyepeng pusaka Ifrit selikur. Ya ini. Pripun? Badhe nyuwun sawabe, Mbah. Monggo. Oke. Tahu sawab nggak? Berkah. Barokahnya katanya. Minta berkah sama Tuhan, jangan sama ini ya. Bahkan. Punten. Masuk kan Mbah. Bahkan. Sampun, Mbah. Baik pada sehat, mriku. Sedaya pada sehat kabeh. Alhamdulillah. Salam saking Ganang. Nggih. Mbah pun nitipaken salam kangge jenengan, Mbah. Nggih. Pun dangu kula mboten sowan teng mriku. Nggih. Ya nek sehat ya syukur alhamdulillah nggih. Salam mawon. Nggih. Matur nuwun sawabe sampun. Matur nuwun. Nggih monggo.
Ini keren Mas. Keren. Mbah Ganang. Ayo pembukaan dulu ya. Ya. Wush, wush, wush. Yun sewu Pak. Pulau Pulau saking kali tapen. Pulau Tapen, Pulau Jati. Penembahan apa sih? Selendang wangi. Oh, ebek ya. Nggih, Udah kepang. nggih. Pripun? Kula keruyung-ruyung mriki. Wonten tujuan, Bang. Tujuannya apa? Nyuwun sawabe supados kula teng alam kelanggengan. Itu kan bebek Mas. Minggu nih. Sudah suwe. Ngontong. Rimpil gue. Pusaka niki sajagat. Namun setunggal. Nggih, Namine nopo niki pusakane? Ifrit selikur. Saestu. Matur suwun, Bang. Matur suwun. Monggo. Itu pun ya Mas. Itu bebek lah Mas. Salam. Kangge bae teng mriku. Nggih. Kula sampaikan. Mbah Rono sehat nggih? Ternyata pusakanya kondang di alam Kelanggengan. Kodaman ya teman-teman ya. Iya. Ini tadi ada dari perwakilan Penembahan Tunggang Petir Prapagan, ada juga dari Penembahan Selendang Wangi Kalitapen Purwojati. Itu ceritanya memang kalau orang zaman dulu dikhususkan siapapun yang pengen menjadi penari kebudayaan, contohnya lengger, sinden, kuda lumping, itu harus mandi di sumur yang ada di Selendang Wangi Kalitapen, dalang. Nah, itu ceritanya ada. Cuma sekarang mungkin sudah terkikis oleh zaman ya. Sehingga sumur itu sekarang sudah banyak apa namanya? Nggak kurang dirawat lah, ada banyak daun-daunannya. Ayo cek pembukaan cek. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah nggak Mbah Kase ini. Mbah kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa berjalan eksplor kembali. Namun sebelumnya saya mau memberitahu Mas kameramen sekarang lagi pergi ke tempat mertua, lagi mudik ke wilayah Garut. Monggo yang ada di Garut disambangi itu Mas Ogun. Serbu saja. Serbu saja Mas Ogun, katanya ingin ketemu sedulur yang dari Garut. Di mata banyak ya. Mintain aja mintain. Baik teman-teman, jadi kita beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu, kita hanya berempat. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan unek-unek dari hati kecil saya, jujur, ya misi yang diberikan oleh Maha Guru dari Gedang Kelek itu sangat mendebarkan buat saya, mengingat ini adalah misi pencurian sebuah pusaka. Mission Impossible kemarin itu. Ya, tapi ternyata teman-teman, tim Kase bukan saja ahli dalam menyelesaikan masalah di jalur yang benar, untuk pencurian pun berhasil. Ya, ditakutkan ini malah lancar ke depannya. Itu membuktikan tim Kase itu tim yang
fleksibel, multi talent. ya, ditempatkan di mana-mana pun bisa. Nah, itu ya. Buruk baik tergantung perintah. Itu teman-teman. Dan akhirnya kita berhasil membawa pulang sebuah pusaka bernama Ifrit 21 yang dimana konon ceritanya Ifrit 21 ini adalah pusaka satu-satunya di dunia yang meliputi kegunaannya saya tidak tahu. Intinya satu-satunya di dunia dengan bentuk yang unik dan Aneh. nyeni ya. Warna terbuat dari sebuah kuningan berbau seperti bunga kasturi ya. Dari pagi sampai malam ini saya simpan di rumah, banyak sekali kodam-kodam di wilayah Banyumas, Cilacap dan sekitarnya khusus plat R itu datang ke rumah saya. Karesidenan R itulah Ya, untuk meminta sawab. Saya tidak tahu maksud sawab yang mereka inginkan. Yang terpenting mereka bisa bersentuhan langsung dengan pusaka ini dan ditempelkan di keningnya. Itu katanya bisa membawakan sebuah barokah. Nah, itu menandakan makhluk-makhluk zaman dahulu itu memang senang sekali dengan benda-benda yang konon katanya mengandung magis yang luar biasa. Iya. Itu satu. Yang kedua, saya lihat umur dari kodam-kodam yang datang ke rumah saya itu di atas dari 300 tahun. Sudah tua ya, Mas? Ya. Kodam, nah ini ilmu sedikit. Kodam, kalau umurnya katakanlah 30 tahun, 300 tahun ke atas itu bisa dinobatkan kodam yang tua. Nah, apalagi yang sampai 500 tahun. Nah, itu biasanya kalau masuk ke dalam orang, itu sudah bisa menyerang, sudah bisa menggerakkan sesuatu benda di alam kita. Oh iya. Ya, pastinya bisa mewujudkan diri. Nah, kalau kodam-kodam yang baru 5 bulan, itu berangkang pun masih susah. Kalau masuk ke orang, cuma-cuma diem, ngelotot, teriak-teriak. Nah, biasanya itu kodam-kodam di bawah 100 tahun. Ya, dijual. Pastolan loh ya Mas, pastol. Lah ya. Kalau kira-kira panjenengan menemukan ada orang kesurupan cuma ngejejer kayak gini, kamu langsung bilang saja, kodam nom. Nom-noman. Teman-teman usahakan kemelinti kowe. Lepas trotol, ngalih. Guyon. Genset. Guyon teman-teman. Baik teman-teman ya. Karena kita sudah berhasil menyolong ini,